Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini. Setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Buat setiap kesempatan yang Kau beri dalam kehidupan setiap kami. Untuk itu Tuhan, ajari setiap kami Tuhan, gandeng dan tuntun tangan kami, agar kami selalu berjalan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu Tuhan ingin menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kiranya pengurapan Engkau berikan bagi hamba-Mu Tuhan atas lidah bibir ini. Biar hamba-Mu dapat menyampaikan Tuhan dengan bahasa yang mudah dimengerti
Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami perkatakan Tuhan, semua yang bukan dari Tuhan, semuanya kami usir, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau Allah yang memegang kendali acara ini Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Silakan duduk. Shalom semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Wah, puji Tuhan. Ya, saya senang kalau melihat jemaat di gereja ujung bumi ini di mana semuanya exciting. Ya, jadi saya berharap memang benar-benar bukan dari apa ya, bukan ibadah ini bukan hanya sebuah eh, cara untuk menghabiskan waktu ya, atau daripada di kamar aja mendingan ikut ibadah aja biar waktu berlalu. Jadi biar ketika teman-teman mengikuti ibadah ini benar-benar menyiapkan sebuah bejana hati, jadi kiranya benar-benar dapat menyerap, dapat menangkap gitu apa setiap firman yang dibagikan. Karena saya percaya setiap firman yang ditabur itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Amin. Ya, pertama-tama saya kembali ucapkan terima kasih kepada pemimpin dari lapas di sana telah memberikan kami KKS untuk kami boleh melayani di dalam setiap bulannya. Ya kan? Ya, saya terus berdoa untuk saudara-saudara di sana biar diberikan selalu kekuatan, diberikan selalu pengharapan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Amin. Oke, jadi hari ini saya mau bawakan sebuah tema, itu berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Wow. Eh, saya sungguh Tuhan mau sampaikan hal ini, berjalan dengan Tuhan. Karena apa? Karena dalam hidup yang kita lalui kan nggak selamanya mulus, nggak selamanya jalan itu rata, pasti ada jalan naik, menanjak, ada jalan menurun. Bahkan kita akan alami beberapa jalan yang terjal, beberapa jalan yang berbatu ini dan itu. Bahkan kerap kali kita berada atau menjalani sebuah jalan itu yang sebenarnya salah. Namun terkadang iblis selalu menyamarkan. Oh bener loh, kamu lakukan ini. Kan alasannya seperti begini. Iya kan? Ya, gampang kita pakai analogi pencuri lah. Pencuri di mana hmm, mungkin mereka terlilit dengan hutang atau terlilit dalam situasi dan kondisi perekonomian yang mungkin sulit, mungkin miskin gitu. Jadi menyebabkan seseorang harus mencuri dengan alasan apa? Untuk memberi makan keluarga, untuk membeli susu anak ini dan itu. Nah, jadi orang itu mungkin berpikir ya ini jalan satu-satunya mencuri untuk kasih makan. Tapi kan sebenarnya kalau kita boleh baca kebenaran firman Tuhan, ya mencuri kan nggak baik. Apapun alasannya, ya tetap salah. Nggak bisa. Jadi nggak ada zona abu-abu sebenarnya dalam kehidupan kita. Tidak ada. Apapun alasannya. Mau merah ya merah, mau hitam ya hitam. Kalau saya biasa berkata-kata, mau hitam atau putih. Udah. Nggak ada abu-abu. Kalau mau hitam, hitam sekalian. Saya bilang zaman dulu itu, ya seringkali saya ceritakan kan adik saya itu yang sudah meninggal. Kalau kamu mau hitam, hitam sekalian. Jadilah profesional. Saat itu. Saat saya masih belum mengenal Tuhan. Tapi kalau mau putih, putihlah sekalian. Nah, itu. Kalau kita baca di Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Nah, ini Raja Salomo pun orang yang penuh dengan hikmat. Ini menulis. Saya bacakan ya.
Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Seperti begitu kerap kali, seperti yang saya katakan. Saya kasih sebuah analogi tadi, seorang pencuri. Jadi kerap kali orang itu merasa jalan ini yang paling benar gitu. Tapi sebenarnya memicu maut. Ya kan, kalau saya baca di minggu lalu itu eh, di Tangerang kalau nggak salah, di Tangerang atau di Jakarta itu ada salah satu pencuri motor. Dan pencuri motor itu dimasa sama orang. Ditangkap, dia diguyur pakai bensin dan akhirnya apa? Dia dibakar. Wah, apapun alasannya. Dia mau makan, mau makanin, dia mencuri mau untuk makanin anak, istri atau keluarga. Tapi faktanya memang salah. Dan mungkin di daerah itu seringkali terjadi pencurian motor. Jadi masa emosi dan akhirnya menghakimi dengan cara yang saya bilang ya biadab sih. Saya bilang biadab dan itu sama sekali tidak dibenarkan. Apapun tujuannya walaupun untuk efek jerah. Nah, seperti begitu. Jadi kita boleh refleksikan dalam diri kita. Nah, sebenarnya cara berpikir kita, sikap hati kita, sampai kepada tindakan kita benar-benar lurus atau sebenarnya ujungnya kepada maut. Jadi banyak sekali lah alasan. Mungkin saudara-saudara yang ada di dalam sana, ya banyak sekali alasan. Kenapa melakukan ini dan itu, melakukan sebuah kesalahan yang ujung-ujungnya menyeret kepada saudara-saudara sampai kepada sebuah vonis yang saya percaya nggak sebentar gitu loh. Nggak sebentar. Saudara-saudara di sana harus menjalani dengan ketabahan terlebih ya harus berdamai dengan keadaan, harus ikhlas semuanya. Kalau enggak kan ya seperti neraka di dalam sana. Ya, jadi makanya saya sungguh berharap ya kan saudara-saudara benar-benar memakai dan menangkap setiap firman. Untuk apa? Untuk memang diterapkan dalam kehidupan. Karena apa saya bilang? Karena kehidupan nyata sesungguhnya ya ya di luar sini. Meskipun kalau adik saya bilang itu, oh di penjara juga nyata. Itu kan nyata. Tapi ya bersyukur masih ada keluarga yang mau peduli kan. Di penjara itu kan. Kalau saya waktu itu kan saya kasih adik saya untuk makan. Ya untuk ini dan itulah. Ya kan. Tapi ketika hidup di luar itu kan. Ya ada sebuah kewajiban yang menusuk kita dari belakang. Tadi kalau Pak Peter bilang. Beliau punya nona kecil kan, anak anak gadis gitu, anak perempuan. Nah, kalau hari ini mungkin Pak Peter masih ada di dalam, ya tidak akan ada tuntutan dari keluarga untuk memenuhi kebutuhan. Tapi ketika nanti keluar, itu kan pasti kita laki-laki kan akan dituntut. Ini loh, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Ya tentunya menafkahi keluarga kan dari bayar listrik ini dan itu mungkin sampai menyekolahkan sampai ini dan itu. Nah, inilah dalam hal ini eh, makanya tema hari ini berjalan dengan Tuhan yaitu. Jadi saya sungguh berharap di kehidupan kita ini kita benar-benar berjalan dengan Tuhan. Karena apa? Karena karena ada batas di dalam kehidupan kita ini. Ada batasnya. Jadi apa sih artinya berjalan dengan Tuhan? Berjalan dengan Tuhan. Eh, tema yang saya berikan hari ini mengandung sebuah ungkapan. Jadi ungkapan menggambarkan sebuah perjalanan hidup yang harus ditempuh. Perjalanan hidup yang harus ditempuh, ya kan? Ditempuh dengan sebuah jarak yang diukur melalui waktu atau umur.
Makanya saya katakan eh, ada batasnya kan perjalanan kita. Sama ketika kita mau pergi keluar dari rumah, kita kan punya tujuan. Ya kan, setelah sampai ke tujuannya sudah, perjalanan kita menuju sana selesai. Sama, kita anak-anak Tuhan, kita hidup, kita percaya tujuan akhir kita ialah bertemu dengan Sang Pencipta, yaitu di surga, yaitu Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Amin. Dan itu jalan yang kita pegang, itu yang paling benar. Nah, kalau saya bacakan di Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Nah, ini batasnya. Mazmur 90 ayat 10. Saya bacakan lagi. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya terburu-buru dan kami melayang lenyap. Nah, jadi coba setiap kita tanya ke diri kita, kira-kira hidup kita berapa tahun ya? Alkitab tulis loh, 70, kalau kuat 80 tahun. Kalau kuat lagi sisanya penderitaan. Sisanya penderitaan. Namun kenyataannya banyak kan. Anak-anak muda juga yang sudah menderita karena kesalahan dia. Ya kan, mungkin masa muda terlalu banyak begadang, ya kan, lebih memilih rokok dan kopi daripada makan, akhirnya kena penyakit asam lambung, GERD dan lain-lain. Belum lagi ya banyak hal lah, banyak hal yang kita petik. Kalau saya dulu perokok, saya dulu juga narkoba apa, ya kondisi fisik ya tidak baik-baik. Saya harus benar-benar extra mile, saya menjaga tubuh saya, harus saya olahraga, saya harus makan vitamin, saya harus istirahat yang cukup. Itu. Jadi karena ada sebuah batas, ada sebuah batasan. Nah, kalau umur saya mau tahun depan 50, sekarang 49. Kalau Alkitab berkata 70 atau 80 tahun nih. 80 tahun lah saya bilang. Berarti umur saya sekitar 31 tahun lagi. Ada sisa 31 tahun lagi. Nah, ya, saudara-saudara coba tanya, saudara-saudara umur berapa? Mungkin ada yang 30, ada yang 40, mungkin ada yang seperti saya, ada yang lebih dari saya. Yaitu. Jadi maksud dari tema hari ini, nah, sisa kehidupan kita ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan kita juga nggak ngerti kan, kapan Tuhan panggil kita. Bisa jadi eh, detik berikutnya, menit berikutnya, jam berikutnya, hari berikutnya, bulan, tahun, kita nggak ngerti, nggak ada yang ngerti. Semua rahasia dari Tuhan. Jadi saya sungguh benar-benar berharap, saya sungguh benar-benar berharap menjalani sisa kehidupan ini kita benar-benar harus berjalan dengan Tuhan. Jadi kalau dari tema hari ini yaitu sebuah ungkapan tersebut menggambarkan sebuah kehidupan yang harus kita tempuh di mana jaraknya diukur melalui perjalanan waktu atau umur bersama dengan Tuhan. Mau di sisa umur kita berjalan dengan Tuhan? Amin. Nah, saya berharap semua mengaminkan. Biar apa? Biar kita pulang di surga benar-benar, bukan di tempat yang salah. Oke, jadi kenapa kenapa kita harus menjalani sisa hidup kita berjalan dengan Tuhan? Kenapa? Nah, saya minta semua baca ayat ini. Di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Silakan baca. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu katakan amin. 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 Oke. Silakan baca.
Satu orang atau bersama-sama yang bawa Alkitab silakan baca. 1, 2, 3. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. 15. Amin. Nah, jadi kalau kita baca dalam kitab ini, kitab Wahyu adalah sebuah kitab eskatologi, kitab terakhir di mana kitab ini merupakan kitab nubuatan yang ditulis oleh Rasul Yohanes ya di Pulau Patmos. Beliau mendapatkan sebuah penglihatan ilahi yang dari Tuhan, di mana kalau kita baca ini di judul perikopnya di Alkitab, judulnya hukuman yang terakhir. Jadi tidak peduli siapapun, mau saudara-saudara yang ada di dalam, mau saya, mau pendeta besar, mau pendeta kecil, mau orang kaya, orang miskin, kepala negara, raja-raja, siapapun yang namanya manusia di dunia ini, semuanya akan menghadapi yang namanya hukuman terakhir, hukuman yang terakhir, atau pengadilan yang terakhir. Semua kita akan diadili kok, semua akan diadili. Ketika, singkat cerita, saya katakan ketika kita dinyatakan eh, kita baik atau kita layak, kita kan masuk surga. Tentunya baik atau layak itu Tuhan yang melayakkan, bukan kita, bukan perbuatan baik kita. Dan ketika kita dinyatakan mungkin kita tidak baik atau tidak layak, semua akan masuk ke neraka. Nah, jadi jalan, banyak jalan di dunia ini yang ujungnya itu maut. Karena seringkali kita berpikir dengan berbuat baik, kita bisa selamat. Cuma pertanyaan saya, dari 10 perbuatan baik kita yang kita lakukan, mungkin untuk orang terdekat kita, orang yang paling kita kasihi, berapa berapa banyak yang benar-benar tulus? Nggak bisa 100%. Kalau nggak 100% berarti kan ya tidak layak. Ada dosa. Bahkan bahkan ya ketika kita berusaha membesarkan anak-anak kita, ada satu masa kita akan berpikir perbuatan baik kita ini akan dibalas oleh anak kita. Ketika hari tua datang, mereka mau memelihara kita dengan baik juga. Nah, itu udah ada udang di balik batu. Artinya, artinya kan sudah tidak murni kita berbuat baik. Nah, jadi sungguh sangat sulit manusia itu ditemukan tidak bercela, tidak mungkin. Ya kan? Atau kita membawa persembahan sesuatu. Bisa uang, bisa kalau zaman perjanjian lama itu hewan. Apakah benar-benar bisa menghapus dosa kita? Nggak ada, saya bilang. Nggak ada. Dan iman Kristen yang kita pegang hari ini, hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus. Ada amin? Amin. Nah, namun dalam perjalanan kita ini, iblis kan nggak tinggal diam. Iblis nggak tinggal diam. Coba kalau kita kutip di ayat yang terakhir, ayat 15 ini. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, kita asumsikan nerakalah lautan api itu kan. Biar mudah. Nah, jadi kalau hari ini saya lah, wah Tuhan udah tulis nama kita. Wah, pelayanan lah,
menginjil, ya kan, bekerja dengan baik, memperlakukan pasangan dengan baik. Oke, Tuhan udah catat nih. Tapi ada satu masa di mana tolak dalam nama Yesus, ketika Tuhan angkat lagi derajat saya, ya kan, eh, saya diberikan sebuah kenyamanan, kekayaan lah saya bilang. Nggak tahu saya lupa, nggak tahu saya lupa. Bisa nggak dihapus? Bisa, karena Paulus berkata kan, perjuangkanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan yang kita udah dapat karena iman kita kepada Yesus itu bisa terlepas loh. Nah, hukumannya apa? Yaitu, dan setiap orang yang ketika namanya tidak ditemukan akan masuk neraka. Amin. Amin. Enggak, amin. Makanya kita harus jaga kehidupan kita. Kita harus jaga kehidupan kita. Nah, terlebih, mohon maaf, tanpa saya mau menghakimi siapapun, tanpa saya mau menghakimi, karena saya pun orang berdosa gitu. Karena yaitu sekali lagi saya berkatakan, ayo kita harus peduli dan harus hati-hati dalam kehidupan kita. Karena iblis tidak tinggal diam. Dia akan berusaha mengajak kita, menjatuhkan kita. Dia akan berusaha Tuhan untuk menghapus nama kita dari kitab kehidupan. Tentunya dengan apa? Dengan dosa, ya kan? Nah, iblis itu akan mengintimidasi. Coba iblis akan mengintimidasi saudara-saudara di dalam. Mungkin ya intimidasinya mungkin ya eh, kekerasan fisik, mungkin kekurangan uang atau ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan di dalam sana karena semuanya serba terbatas. Nah, tapi ini yang sebenarnya kehidupan nyata, kehidupan sesungguhnya di luar sana. Nah, ini loh yang kita harus persiapkan supaya ketika saudara-saudara keluar, nggak harus keluar masuk. Kayak teh celup gitu loh. Tadi kan Pak Peter kan saksikan beberapa kali. Beberapa kali. Nah, karena iblis akan terus berusaha mengintimidasi, menimbulkan ketakutan. Menimbulkan ketakutan, takut nggak bisa makan, takut nggak bisa ngasih. Ujung-ujungnya ketika di dalam juga kan sama, keluarga kita juga kan setidaknya akan kekurangan atau terlantar. Sama kok. Ketika mungkin saudara-saudara jual narkoba atau apapun, sama kan ujung-ujungnya. Keluarga juga kan jadi korban. Betul? Ya kan? Jadi iblis itu akan terus membuat keputusasaan. Sepertinya tidak ada jalan lagi. Dia mengintimidasi, tidak ada jalan lagi loh. Jalan satu-satunya ya balik lagi ke tempat yang dulu. Ke tempat yang dulu. Balik lagi. Hubungin orang yang sama. Yang dulu. Yang seolah-olah sepertinya itu kasih jalan. Tapi cukup setahun, 2 tahun. Itu kalau itu bagus setahun, 2 tahun. Bisa jadi hitungan minggu, hitungan hari juga ketangkap lagi. Bisa jadi. Nah itu. Makanya saya katakan tanpa bermaksud saya menghakimi. Tapi besar harapan saya saya berdoa. Ya semua lapas itu kosong. Amin. Kosong, amin. Kosong. Nah untuk itu, ya kan saudara-saudara itu harus berusaha merubah paradigma. Paradigma. Jadi biar apa? Biar ketika iblis mengintimidasi, nggak balik lagi, nggak putus asa lagi, tetap kuat. Tetap kuat. Belum lagi merasa, iblis itu akan buat merasa kita nih nggak layak, nggak layak, nggak layak. Kita nih dihakimi, wah residivis, wah jangan gaul ini dan itu. Percayalah, saudara-saudara, setiap kita di mata Tuhan itu sungguh berharga. Untuk itu Tuhan dari surga yang mulia dia datang. Dan dia mau disalib cuma untuk siapa? Untuk saya dan untuk saudara. Amin. Amin. Kalau dunia bisa boleh bilang bodo amat. Saya cuma katakan bodo amat. Yang penting kita berubah. Kita berubah.
paradigma kita berubah, sikap hati kita berubah sampai ke setiap perbuatan kita, kita bisa berubah. Jadi jangan biarkan iblis itu mengintimidasi. Nah, iblis selalu mau mengalihkan fokus manusia, fokus manusia. Dia selalu akan mempertontonkan sekali lagi kenyataan. Ya, saya katakan sekali lagi, ketika kita percaya dengan kenyataan, disitulah awal dari keruntuhan iman kita. 5 roti dan 2 ikan itu bukan hitung-hitungan logika. 7 barang, bukan. Bukan. Setuju? Amin. Nah itu. Jadi Petrus yang bukan siapa-siapa, kalau dia bisa berkhotbah dan 3.000 orang itu bisa bertobat. Petrus bukan orang yang sekolahan. Petrus nelayan, saya percaya dari bahasanya pun dia akan bahasa yang bukan orang berpendidikan. Bahasa yang biasa-biasa. Tapi dia bisa menobatkan 3.000 orang. Nah, kalau Petrus, dia berfokus pada keterbatasan dia. Kalau Yesus dia terbatas dengan kemanusiaan dia, maka mujizat itu tidak akan terjadi. Sama. Ketika seseorang, loh, coba baca deh di Google deh. Apa? Konglomerat Indonesia itu. Yang paling gampang itulah Salim Group itu. Pak Salim itu. Lim Chulyong yang kita kenal itu. Coba baca biografinya. Loh dia dari daratan Cina datang jadi apa kok? Jadi tukang sol sepatu awalnya. Dia orang miskin kok. Kenapa dia bisa jadi konglomerat? Nah, kita harus rubah paradigmanya. Kenapa orang itu bisa, kenapa kita nggak bisa? Kenapa orang itu bisa di jalan yang lurus, kenapa kita harus di jalan yang bengkok? Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Sama nggak? Pak Salim saat itu dia lapar nggak? Lapar saya rasa. Dia punya keluarga nggak? Punya kok. Buktinya sekarang anaknya Anthony Salim tetap masih jadi konglomerat. Tetap. Dia ngalamin masa sulit nggak? Saya percaya ngalamin masa sulit kok. Perjalanan hidup orang ya akan berbeda-beda. Tapi pola pikir ini yang akhirnya mencetuskan sebuah keputusan dalam bertindak. Nah, itu yang membuat orang-orang itu berbeda. Jadi iblis akan berusaha mengalihkan fokus. Dia akan berusaha membuat orang itu terikat. Ini loh jalan satu-satunya untuk kita dapat berkat, dapat uang untuk makanin keluarga dengan cara ini. Yang ujungnya ya kita salah lagi kok. Salah lagi. Nah, untuk itu saya katakan kita anak-anak Tuhan harus benar-benar hati-hati. Nah, setelah itu, setelah mengintimidasi, mengalihkan fokus, akhirnya apa? Akhirnya kita tersesat kok. Tersesat. Akhirnya kita berkubang lagi, berkubang di dalam dosa. Berkubang lagi di dalam dosa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Saya jalan hidup saya harus begini. Wih, itu kita menghina pencipta kita loh. Coba baca di Kejadian. Tuhan menciptakan semuanya itu sungguh amat baik. Tuhan nggak ciptakan kubangan kok untuk kita. Bahkan pribadi Yesus datang ke dunia untuk nebus dosa kita. Untuk kita apa? Untuk mengangkat kita dari kubangan kok. Dari lumpur dosa. Bahkan Alkitab itu berkata jelas-jelas. Dengan keras, cuma babi yang masuk ke kubangan. Cuma anjing yang bisa makan kotorannya. Jadi saya berharap ayo kita berubah. Saya tidak menghakimi, saya bilang. Saya pun sama, saya sedang menyemangati. Karena apa? Karena saya pun tidak terlepas dari dosa. Pasti, manusia itu pasti berdosa.
Manusia mana yang nggak bisa berdosa? Makanya bingung saya ketika manusia itu diberikan gelar oleh manusia lain sebagai orang suci atau orang kudus. Karena tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa dan upah dosa adalah maut. Nah, setuju nggak dengan statement-statement saya nih? Amin. Kita harus berubah. Nah, dan berubahnya itu kita sambil berjalan. Nah, kalau saudara-saudara kan ada di dalam. Nah, ini mulai berubah. Mulai berubah. Dengan firman yang didapat. Ayo mulai ngebangun yang namanya. eh Mungkin ya komsel lah. Sesama. Sesama anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa saling mengingatkan. Untuk kita bisa saling menjaga. Jangan sama-sama anak Tuhan. Istilahnya adu tonjok. Sama-sama sama-sama tubuh Kristus saling menyakiti. Ya kan? Saya katakan bukan cuma orang biasa loh. Kalau tubuh Kristus saling menyakiti, hamba-hamba Tuhan juga kalau lihat di YouTube, di TikTok itu mereka bisa saling sindir. Cuma masalah apa? Masalah doktrin dan ritual, liturgi dan liturgi. Si A bilang si ini sesat, itu sesat, saling tunjuk ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya bukan mempermuliakan nama Tuhan. Ya, kalau saya katakan naplokin naplokin ke muka Tuhan itu kotoran. Saya katakan kalau justru hamba-hamba Tuhan itu saling tunjuk berkata sesat. Dan yang saya dapatkan intinya kalau kita percaya Yesus dan Tuhan dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat selesai. Itu doktrin yang paling utama. Mau denominasi lain, mau aliran manapun, intinya kalau menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, selesai. Mereka Kristen. Kenapa justru anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan itu harus saling menunjuk. Yang ini sesat, yang itu sesat. Nah, itu kehidupan di luar. Saudara-saudara, itu kehidupan di luar. Mungkin kehidupan di dalam saudara-saudara bisa lebih berdamai. Ya, kita ada di sini sama-sama orang yang bersalah. Udah selesai. Tapi lebih gawat lagi di luar itu, orang merasa paling benar loh. Nah, itu yang paling gawat. Itu yang paling gawat. Nah, ini termasuk. Ya kan, dia pikir jalannya dia lurus. Tapi ternyata maut. Tapi ternyata maut. Pernah coba cari di TikTok, ada orang itu ada orang itu bilang dia di bawah Tuhan bermimpi lihat ke neraka. Banyak pendeta yang ada di sana, di neraka sana. Ya, saya nggak ngerti lah. Itu kan yang namanya apa ya, pengalaman dengan Tuhan kan itu pribadi lah masing-masing. Saya juga nggak bisa bilang dia salah, ya kan? Ya pokoknya silakan aja lah. Pengalaman pribadi. Nah, seperti begitu. Jadi ketika saudara-saudara keluar nanti, itulah real life, real kehidupan. Dan saudara-saudara harus berjuang bagaimana biar kita nggak berkubang, bagaimana biar kita nggak jatuh di lubang yang sama. Sedangkan, ya kan kenyataannya anak-anak Tuhan juga saling menyakiti satu sama lain. Coba bayangkan. Kalau dari dalam kita tidak bikin benteng, dari dalam kita tidak mempunyai sebuah pondasi yang benar-benar kokoh, kuat, dan benar, akan mudah kita. Jatuhnya kita menghakimi juga. Akan mudah. Jadi ujung-ujungnya apa? Di sisa kehidupan kita, yang konon katanya mungkin 20 tahun, 30 tahun lagi kehidupan kita. Akhirnya apa? Akhirnya bukan membawa kita kepada kepada sebuah kebenaran, tapi membawa kita pada sebuah kematian kedua kali atau kematian kekal. Atau sering dikatakan neraka. Nah, seperti itu. Nah, saya mau bagikan, nah bagaimana orang hidup berjalan dengan Tuhan. Bagaimana orang yang hidupnya berjalan dengan Tuhan. Izinkan saya minum dulu. Yang pertama itu membangun keintiman. Jadi
Kita bukan hanya bergaul, tapi kita harus membangun keintiman. Membangun, kata membangun itu kan pasti, kalau kita mau membangun rumah, sebuah rumah, ada bata, bata per bata. Ada sebuah proses, nggak bisa langsung. Tidak bisa langsung. Kalau kita baca di Kejadian 5 ayat 24, Kejadian 5 ayat 24, ini salah satu tokoh Alkitab yang kita kenal. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak dapat lagi, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi akibat pergaulan pribadi Henokh dengan Allah yang intim, yang intim. Nah, itu membuat Tuhan itu sayang untuk Henokh itu berlama-lama di dunia. Karena apa? Karena dunia itu, kalau Henokh lebih lama lagi di dunia, nggak ada jaminan untuk Henokh itu bisa diangkat. Atau nggak ada jaminan untuk Henokh itu tidak berdosa. Kemungkinan besar Henokh bisa berdosa. Karena Henokh juga manusia. Henokh juga punya keinginan. Henokh juga punya tubuh jiwa roh, jiwa di mana bersarang keinginan, hawa nafsu, bla bla bla. Semua. Makanya saking sayangnya Tuhan kepada Henokh, akhirnya apa? Henokh diambil sama Tuhan. Diangkat, nggak ada jasadnya, nggak ada kuburannya. Bukan mati Henokh. Benar-benar diangkat. Nah, jadi di mana membangun keintiman itu? Ya setiap hari. Setiap hari kita bergaul dengan Tuhan. Nah, pergaulan itu seperti kita meletakkan satu bata, satu bata, satu bata menuju ke sebuah yang namanya keintiman. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita tidak mau menyakiti Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita akan menjaga nama baik Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita akan peka dengan Tuhan. Peka. Tuhan mau kita melakukan ini dan itu. Kita tahu. Kita tahu isi hati Tuhan. Nah, jadi jangan sampai kita berpikir apa yang kita lakukan itu benar. Yang ujungnya sebenarnya kan kita meninggalkan keluarga kita. Jangan. Kalau kita anak Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Intinya apa? Kita menomorsatukan Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Kalau kita sayang sama keluarga kita mau dekat sama keluarga kita. Jadi ayo, kita sama-sama berubah, paradigma kita berubah. Sampai benar-benar gereja ujung bumi ini tidak ada lagi. Karena semuanya anak-anak Tuhan udah lulus. Membangun keintiman setiap hari. Nah yang kedua, sungguh-sungguh. 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 Kita baca di Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Saya bacakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Sekali lagi di sini ada kata bergaul. Nah, bergaulnya Nuh dengan Allah, dia sungguh-sungguh. Bahkan di Alkitab ditulis, Nuh sebagai seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Tapi berbeda, Nuh tidak diangkat seperti Henokh. Karena apa? Karena Tuhan
parameternya pakai orang-orang sezamannya. Jadi dalam orang-orang sezamannya itu Nuh dianggap benar dan tidak bercela. Jadi mungkin bahasa gampangnya Nuh itu orang-orang yang paling benar dan paling tidak bercela atau nah, orang yang paling benar dan orang yang tidak bercela kalau diukur pakai standarnya manusia artinya ya dia juga tetap berdosa. Dia juga tetap berdosa. Mungkin dosanya dosa kecil. Nuh berbeda dengan Henok. Kalau Henok benar-benar diangkat sama Tuhan. Tapi Nuh ada kan dalam sejarah Nuh meninggal. Nah, tapi kalau kita belajar dari Nuh, coba bayangkan Pak, Tuhan bilang ke Nuh, bikin bahtera saat itu dalam kondisi panas, mungkin ya, panas. Mungkin biasa-biasa aja. Bangun bahteranya nggak main-main 120 tahun. Coba bayangin. Setiap kali orang ngelewat dasar gila. Coba bayangin Pak. Bapak bikin kapal aja Pak yang gede Pak di samping rumah Pak. Ditanya, kenapa? Kenapa Pak? Bikin bikin kapal Pak di samping rumah. Saya dapat mimpi bakal hujan gede dan banjir. Atau ada tsunami, sedangkan Bapak hidupnya di daerah Bogor yang nggak ada laut jauh. Pasti orang akan bilang apa? Stres, gila, ini dan itu. Coba bayangin, 120 tahun Nuh ngebangun. Berapa juta orang yang bilang stres, gila, aneh, apalagi. Tapi Nuh sungguh-sungguh mengerjakan semuanya. Sungguh-sungguh. Bahkan kalau kita baca seluruh kehidupan Nuh, dunia saat itu yang hidup cuma Nuh dan keluarganya. Yang lainnya mati. Yang lainnya mati. Nah, sungguh-sungguh itu bisa nggak? Kita tuh benar-benar, ya setiap firman yang ditabur itu benar-benar kita pegang, kita hidupi atau bahasa paling gampangnya itu kita menjadi pelaku firman sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Bisa nggak? Kita semua harus belajar. Karena apa? At the end kehidupan kita ada semua pengadilan yang harus kita hadapi, yang nggak bisa disogok pakai apapun, nggak bisa. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Jadi yang pertama membangun keintiman. Katakan membangun keintiman. Membangun keintiman. Oke, yang kedua sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu bersandar pada Tuhan. Bersandar pada Tuhan. Kenapa saya katakan bersandar kepada Tuhan? Penting sebagai sebuah cerminan orang yang hidupnya berjalan dengan Tuhan. Namanya juga berjalan dengan Tuhan. Jadi kita harus bersandar dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus terus berusaha bersandar dengan Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita mencoba bersandar kepada seseorang yang kuat, mungkin saudara kita, mungkin keluarga kita, bahkan orang tua kita, mungkin dalam hal kekayaan, kenyamanan, atau apapun, percayalah, satu saat kita akan kecewa. Sama kok. Sekarang zaman orang katakan lagi susah. Teman kita lah, teman baik lah, kita katakan. Datang, minjem uang, minjem uang lagi, minjem uang lagi, minjem uang lagi, minjem uang lagi. Lama-lama apa? Lama-lama kita yang dipinjemin uang, enak lah. Enak, kita akan bilang, loh, masa saya mesti nanggung seluruh hidup kamu? Pasti akan begitu. Nah, orang yang minjem uangnya, lama-lama kecewa kan? Karena apa? Karena nggak dikasih. Bahkan ada orang itu yang bikin quote itu di TikTok itu. Jadi kalau kita kasih pinjem
orang uang sekali, dua kali, sampai ketiga kali. Nah, nanti keempat kali itu akan menjadi satu keharusan gitu loh bagi orang yang meminjam. Jadi kita tuh harus ngasih pinjem dia. Nah, ketika ketika ya kalau satu keharusan, maka ketika kita nolak untuk memberikan pinjaman itu jadi satu kesalahan ujung-ujungnya. Dan yang lucu orang yang minjem itu akan marah nantinya. Uh, udah jelas yang ke satu sampai ketiga aja dia belum bayar gitu loh, ya kan? Tapi yang keempat nggak dikasih dia marah kan lucu. Nah itu kan bersandar dengan manusia. Kalau di Yeremia 17 ayat 5, Yeremia 17 ayat 5, Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi dalam kitab ini, Tuhan berkata, ayo ngedekat ke saya, bersandar kepada saya. Bahkan dia bilang terkutuk, terkutuk. Ah, tenang aja nih untuk beli beras, saya akan pinjam teman saya si A. Nanti besok si B, si C, si D. Lama-lama apa? Lama-lama itu sebenarnya kita sama aja motongin kaki tangan kita sendiri. Kaki tangan kita sendiri. Lama-lama teman kita pada menghindar. Karena apa? Ih dideketin si Sugi tukang ngutang. Lu hati-hati sama si Sugi, kalau Sugi datang ke tempat lu nih tukang ngutang dia. Ujung-ujungnya duit. Ya kan? Nah, kalau kita kalau kita hidup berjalan dengan Tuhan, artinya kita bersandar dengan Tuhan. Kita coba tanya Tuhan harus bagaimana. Sambil kita menunggu jawaban kita, ya kita bekerja. Apapun, apapun. Saya dulu saya punya prinsip lebih baik saya menghasilkan uang 10.000 dalam 1 bulan. 10.000 dalam 1 bulan. Daripada tidak sama sekali. Apapun. Apapun. Mungkin saya akan mulung untuk 10.000 itu. Saya percaya kok. Kalau jadi pemulung 10.000 lebih kok. 10.000 lebih. Nah, yang menyiksa kita yaitu keinginan kita. Yang terkadang bikin kita akhirnya terperosok lagi di kehidupan yang lama, terperosok lagi ke dalam dosa. Itu keinginan kita. Setiap orang makan nasi dengan tempe, hidup nggak? Hidup, Setiap hari hidup nggak? hidup. Nah, itu kita maunya makannya steak. Kalau memang kemampuan kita cuma beli makan nasi sama tahu dan tempe, ya Alkitab berkata, cukupkan dengan apa yang Tuhan berikan. Amin. Seringkali kita disiksa dengan keinginan. Kita sanggupnya beli sepeda, tapi kita maunya beli motor. Yang punya motor, Beli mobil. sanggupnya punya motor, maunya beli mobil. Ujung-ujungnya apa? Kredit. Dan kredit tidak sesuai dengan penghasilan, pusing. Ujung-ujungnya apa? Pinjol. Dikejar-kejar sama debt collector. Sebenarnya kan manusia kan nyusahin diri sendiri. Tapi kerap kali manusia itu lebih mudah menyalahkan pribadi Tuhan. Dia mau kredit mobil nggak tanya Tuhan, tapi kalau kepentok 3 bulan nggak bayar cicilannya, dia menyalahkan Tuhan. Engkau tidak memberkati saya, Tuhan. Itu kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, kita benar-benar bersandar. Saya percaya nggak gampang, iya nggak gampang. Saya jalani kok kehidupan di Tangerang 2007, 1 Mei, kurang makan. Saya jalani kok. Proses. Setiap manusia itu pasti ada proses. Orang yang kuat itu bukan hasil dari proses yang biasa-biasa. Dari proses yang mengerikan. Itu orang kuat. Itu orang kuat. Orang hebat. Orang hebat maka prosesnya akan hebat. Enggak ada orang hebat yang prosesnya itu biasa-biasa. Enggak ada. Enggak ada. Orang kaya prosesnya juga lebih gila. Dia dari harus berhemat, dia harus kerja keras mungkin lebih dari 8 jam.
Dia harus kurang istirahat ini dan itu. Dia harus mengekang keinginan daging dia untuk makan steak. Kalau steak itu mahal, dia berusaha untuk tempe tahu aja. Dia bisa kaya. Yang payahnya kan ketika kita digaji UMR, ya kan, pengeluaran kita lebih dari UMR. Nah, itu yang pusing. Atau mepet banget. Gaji dari UMR ke pengeluaran kita pengeluaran kita sampai kepada titik 90%. Sisa 10%. Semua kan kita harus ada proses. Jadi kita harus mau diproses sama Tuhan. Orang yang berjalan dengan Tuhan ya harus mau diproses sama Tuhan. Gak bisa kita langsung kaya, gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Mau bersandar dengan Tuhan, amin? Amin. Sepenuhnya, saudara-saudara, sama saya juga belajar. Belajar bersandar sepenuhnya, enggak gampang. Karena apa? Karena kita laki-laki itu 9 logika. Kita selalu berpikir pakai logika. Sama. Yang keempat, kalau kita mau hidup berjalan dengan Tuhan, kita harus berbuah. Berbuah. Dalam situasi, dalam musim, dalam kondisi apapun kita harus berbuah. Amin. Karena itu tuntutan dari orang Kristen, dari orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita dituntut untuk berbuah. Amin. Berbuah. Berbuah. Hmm. Galatia ayat 5 Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya percaya kita semua milik Kristus. Kenapa? Amin. Amin ya. Kenapa? Karena dengan mulut kita mengaku, dengan iman kita percaya, Yesus adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ada amin? Amin. Nah, untuk itu kita telah ditetapkan menjadi milik Kristus. Amin. Kita telah dijamin, ya kan? Kalau kita punya, kalau kita punya hewan piaraan lah, anjing andaikan, kita kan pasti menjamin kehidupan anjing itu kan. Kita kasih makan, kita kasih tempat tidur, kita kasih minum, kita kasih vitamin. Kalau sakit kita bawa obat, kita bawa ke dokter. Kita dijamin. Karena apa? Karena anjing anjing itu kan milik kita. Jadi kita yang jamin. Nah, kalau kita milik Kristus, siapa yang jamin? Siapa yang jamin kita kalau kita milik Kristus? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, amin. Nah, kalau kita mengaku milik Kristus, kita harus menyalibkan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena apa? Karena daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, itulah yang menyiksa kita. Itulah yang menyeret kita kepada dosa. Buat kita berkubang, buat kita terikat lagi dengan dosa kita. Jadi hari ini saya kembali mengingatkan. Sekali lagi saya tidak mau menghakimi, saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Ayo, kita belajar berjalan dengan Tuhan.
kita membangun keintiman kita sungguh-sungguh, kita belajar bersandar pada Tuhan sepenuhnya, dan kita harus berbuah. Amin. 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 Jadi berjalan dengan Tuhan berarti menempuh hidup yang terbatas ini bersama dengan Tuhan. Karena pada akhirnya setiap manusia akan menghadap penghakimannya. Jadi setiap manusia, nggak kaya, nggak miskin, nggak kecil, nggak besar, semuanya. Untuk itu, ayo pergunakan sisa kehidupan kita untuk kita benar-benar berjalan dengan Tuhan, sehingga apa? Sehingga nama kita terus ada di kitab kehidupan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari kita berdoa. Apakah ini nanti langsung ditutup dengan doa berkat? Ya Pak, langsung ditutup. Oke. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Buat Engkau yang mengasihi kami, buat Engkau yang selalu mencintai kami, buat Engkau yang selalu peduli dengan kami Tuhan. Meski kami ini orang-orang yang berdosa, meski setiap kami ini terlalu banyak kecacatan kami, terlalu sering kami mengikuti kedagingan kami dan keinginan kami Tuhan. Namun Engkau Allah yang selalu mengasihi dan mengampuni kami. Engkau Allah yang selalu dapat merekayasa untuk kami terus memperoleh jaminan menjadi milik-Mu dan terlepas dari segala tuntutan iblis Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk teman-teman yang ada di gereja ujung bumi ini Tuhan. Biarlah setiap mereka Kau berikan keteguhan hati Tuhan. Untuk mereka benar-benar sungguh-sungguh Tuhan mau berjalan dengan Engkau Tuhan. Untuk membangun keintiman mereka Tuhan. Untuk sungguh-sungguh Tuhan. Untuk benar-benar bersandar kepada Engkau sampai benar-benar dalam kehidupan mereka buahnya nyata Tuhan. Tuhan Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Biar mulai Tuhan pagi hari ini paradigma mereka berubah Tuhan, dan mereka diberikan sebuah ketetapan Tuhan untuk mau menghabiskan sisa kehidupan Tuhan dengan berjalan dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus terus bekerja menghembusi Tuhan, menyemangati Tuhan, mengingatkan saudara-saudara yang ada di sekitar Tuhan. Hingga saatnya nanti hari pembebasan itu tiba Tuhan. Tidak ada satupun dari mereka Tuhan yang balik lagi Tuhan. Karena mereka menjalani hidup dengan berjalan dengan Engkau. Terima kasih. Mari jemaat, saya ajak jemaat berdiri dan angkat kedua tangan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang menggandeng, menjamin, merangkul kita semua untuk masuk ke dalam dekapannya, ke dalam lingkaran anugerahnya. Kiranya cinta kasih daripada Tuhan Yesus terus mengalir dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Menghabisi semua yang jahat. Memperbaiki setiap pemikiran dan paradigma yang salah Tuhan menjadi benar. Dan kiranya perjalanan dengan Allah Roh itu terus nyata dalam kehidupannya, sehingga tidak ada satupun yang gugur, tidak ada satupun yang jatuh, sampai Maranatha Tuhan menjemput kita di awan-awan Tuhan. Berkatilah keluargamu, berkatilah kesehatanmu,
Berkatilah usaha Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjamin, Tuhan akan membantu saat engkau keluar dan saat engkau masuk. Berkat jasmani, berkat rohani, bahkan berkat materi, Tuhan curahkan mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Mari kita umat Tuhan telah percaya menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Boleh Tuhan memberkati. Terima